guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apakah ini alam rahasia misterius? Ibu berkata bahwa aku harus bekerja keras selama bertahun-tahun untuk dapat mencapai alam rahasia misterius. Dapatkah aku mencapainya? Gumam bocah Xingyun terlihat kagum. Fang Qiolin berkata, apakah dia mengkultivasikan tubuh emas Jin Luo? Rumor mengatakan bahwa ini adalah metode yang paling menyakitkan dari sekte Huangquan. Untuk menahan rasa sakit direbus dalam tungku pil. Seberapa kuatkah daya tahan pria ini? Fang Han berteriak senang, aku benar-benar telah melangkah ke ranah alam rahasia misterius. Hong Yi mendekat dan berkata, luar biasa. Fang Han, kali ini dalam kontes daftar Sanhe, maka kamu harus menjadi yang pertama, mendapatkan harta utama, dan kemudian lulus penilaian, dan dipromosikan menjadi murid sejati. Kali ini Ye Tianan dan yang lainnya akan cukup kesulitan. Sepertinya mataku tidak salah menilaimu. Mata Liu Kang itu dangkal, hanya untuk sebuah pedang terbang, dia rela meninggalkan kita. Liu Kang ini benar-benar berpandangan pendek. Gumam Hong Yi diam-diam. Fang Han melihat wajah orang-orang di sekitarnya terkejut. Kaki Fang Han menginjak tanah dan tangannya melambai. Sesaat kemudian, 4 murid dalam yang memata-matai mereka sebelumnya dipaksa keluar dari lukisan Huangquan. Keempat murid bergetar dan perlahan-lahan bangun. Tempat apa ini? Fang Han, kamu berani? Ini benar-benar mengejutkan kami dan kamu bahkan memenjarakan kami. Aku akan pergi ke para tetua untuk menuntut kamu. Ini adalah ruang bawah tanah, kamu membawa kami ke sarang iblis. Kamu benar-benar berkolusi dengan iblis. Kamu adalah mata-mata. Haha, Fang Han, kamu tidak akan bisa membunuh kami. Kompetisi daftar Sanhe akan segera dimulai, jika tetua tahu kami tidak ada. Kamu akan dalam masalah, ucap keempat murid itu. Fang Han berkata, apakah Ye Nantian yang memerintahkan kamu untuk mengawasiku? Aku akan membunuh Ye Nantian itu dalam kompetensi nanti. Kamu mengatakan bahwa aku berkolusi dengan iblis. Lihatlah, ini adalah seorang bocah dari sekte Gerbang Bintang. Ia dikepung oleh Asyura besar dan saya telah menyelamatkannya. Apakah Anda masih akan mengatakan bahwa saya berkolusi dengan iblis? Ucap Fang Han sambil menunjuk Xingyun. Kamu ingin berurusan dengan Tuan Ye, itu tidak mungkin. Kekuatannya luar biasa, bagaimana itu bisa dibandingkan denganmu? Teriak seorang murid dalam. Oh, apakah dia telah melangkah ke alam misteri ajaib? Ucap Fang Han berkedip, dia mengambil bidikan dan sesaat kemudian, ada jejak telapak tangan di tanah. Melihat itu, keempat murid dalam itu seperti seekor ayam yang dicubit di tenggorokannya dan mereka tidak dapat berbicara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa dipromosikan hingga ke titik ini? Melangkah ke langit, melangkah ke langit. Ucap kaget keempat murid dalam itu. Keempat murid dalam memandang Xingyun Baobao. Dan bergumam, sebenarnya dia masih memiliki hubungan yang dekat dengan sekte Gerbang Bintang. Tampaknya, tidak salah jika Fang Han ini berani menantang Hua Tiandu. Untuk pertama kalinya keempat murid dalam memiliki ketakutan yang mendalam. Bahkan jika Ye Nantian tahu bahwa Fang Han telah melangkah ke ranah alam rahasia misterius, dia akan menyesal karena telah memprovokasi Fang Han. Keempat murid itu berkata dengan hormat, saudara Fang Han, kami akan tunduk padamu. Bagus, itu bagus. Kalian teruslah bekerja untuk Ye Nantian dan diam-diam menyampaikan semua bocorannya. Saya mendengar bahwa di belakang Ye Nantian adalah Nanwan Luo, apakah kalian mengerti? Ucap Fang Han memerintahkan. 5 murid sejati Zong Tiandu, Kuil Dongling, Silan Blue, Yao Guang Utara, Nanwan Luo. Mereka menempati satu sekte, menguasai sejumlah besar murid dalam dan luar. Fang Han sudah mendapat informasi ini dari Hong Yi. Ye Nantian ini mungkin orang dari Nanwan Luo. 4 pedang ini adalah senjata iblis terbang berambut putih yang telah aku bunuh, dan ini adalah hadiah pertamaku yang diberikan kepada Anda. Ucap Fang Han.
Keempat murid mengambil pedang ajaib dan saling memandang. Mereka tidak tahu harus menukarnya dengan apa. Fang Han melanjutkan, tentu saja, aku tidak akan mempercayai kamu sepenuhnya. Aku harus menggunakan sedikit jimat untuk mengendalikan kalian. Jari-jari Fang Han bergerak, dan 4 cahaya kuning terbang ke arah 4 murid ini. Fang Han berkata, ini adalah kekuatan gaib, selama kalian bertindak ceroboh. Saya akan mengetahuinya, dan dengan sedikit pikiran, kekuatan magis ini akan mengubah Anda menjadi seorang idiot. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Selain itu, jangan sampai para tetua mengetahui hal ini. Baiklah, kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Oke, kembalilah dan berkonsentrasilah pada latihanmu sendiri. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu kembali ke permukaan. Fang Xiaolin, atur mereka untuk tinggal di ruangan lain. Pada waktu berikutnya, Fang Han masih tetap tinggal di kastil bawah tanah, agar akrab dengan mana. Lao Yan, kekuatan magis macam apa yang harus aku latih sekarang? Ucap Fang Han pada naga Yan. Lao Yan berkata, kamu tidak perlu terburu-buru. Lebih baik mempertebal mana, karena sebelum memasuki tingkat kelima, kamu hanya bisa menumbuhkan satu macam kekuatan magis. Jika tidak, konflik antar mana akan cukup untuk meledakkanmu. Ketika Anda menjadi murid sejati Yu Huamen dan mempelajari kekuatan magisnya, Anda tidak akan dicurigai. Ketika Anda mencapai alam surga dan manusia, saya akan mengajarkan Anda kekuatan magis Huang Kuanmen. Ucap naga Yan menjelaskan. Fang Han jelas mengerti semua petunjuk itu. Fang Xiaolin, datanglah. Penyihir itu mendengar perintah dari Fang Han dan dengan cepat menemui Fang Han. Fang Han bertanya, seberapa jauh kekuatan manamu jika dibandingkan dengan para tetuamu? Fang Xiaolin menjawab, itu 100 kali lebih besar dariku. Ah, lupakan saja, aku tidak perlu mengambil risiko menyerang mereka sekarang. Gumam Fang Han berkedip, menghilangkan gagasan untuk membunuh Asyura besar lainnya. Kalau begitu, mari kita kembali akademi untuk mempersiapkan kompetisi daftar Sanhe terlebih dahulu. Bagaimana dengan bocah ini, yang dia tahu hanya bermain, dan itu tidak akan baik jika terjadi kecelakaan? Tanya Hong Yi. Lalu kita akan mengirimnya kembali ke Sekte Gerbang Bintang. Ucap Fang Han memikirkannya, dan itu benar-benar sulit. Aku tidak ingin kembali, aku tidak ingin kembali. Teriak Xing Yun Baobao, tetapi sesaat kemudian gelang 5 matahari dan bulan, tiba-tiba memancarkan cahaya bintang. Bocah itu berkata, tidak, ibuku akan segera datang. Apa? Ibumu? Bukankah itu berarti Nyonya Bintang? Ucap Fang Han, dia hanya waspada pada saat ini, untungnya, dia mengembalikan gelang Xing Yun, kalau tidak, orang tuanya pasti akan mengejarnya, dan mereka akan sial. Saya takut bahwa lukisan Huang Kuan akan terlihat jelas olehnya. Gumam Fang Han dalam hati. Jangan takut, tidak masalah, kamu sekarang telah melangkah ke alam misterius, sehingga aku bisa sangat tersembunyi. Selama itu bukan penguasa rahasia umur panjang, mereka tidak akan menemukan petunjuk. Tapi jika kamu tidak melangkah ke alam misteri magis, itu pasti benar-benar berbahaya. Ucap Lao Yan saat Fang Han merasakan ketidaknyamanan. Di sela-sela percakapan ini, bocah Xing Yun mencari-cari tempat untuk bersembunyi, tetapi situasinya tiba-tiba berubah. Cahaya bintang jatuh dari langit, melesat ke dunia bawah tanah dan memasuki kastil. Kemudian, di antara bintang-bintang, sesosok wanita muncul. Wanita ini, berusia sekitar 28 tahun, mengenakan gaun bertabur bintang, terlihat seperti seorang dewi. Pemandangan seperti ini, membangkitkan semangat untuk penghormatan. Sayang, kamu nakal lagi, kali ini, ketika aku sedang dalam pemurnian alkimia, kamu berlari keluar dan pergi ke tempat yang berbahaya seperti di bawah tanah ini. Ucap wanita itu begitu dia muncul. Xing Yun Baobao menyeringai, tubuhnya bergeser dan terbang ke sisi wanita itu. Hah, ternyata itu hanyalah klon. Ucap Fang Han ketika dia melihatnya,
dia tahu bahwa wanita ini bukanlah tubuh asli, tetapi hanya penjelmaan tubuh seperti dewa iblis sebelumnya. Setelah keterkejutan ini, Fang Han berkata, generasi muda bertemu dengan Nyonya Bintang. Yah, alam rahasia Sentong, murid Xiandao. Ternyata itu adalah murid Yu Huamen. Ucap Nyonya Bintang melihat tubuh Fang Han, dan sekilas, dia dapat melihat bahwa Fang Han adalah seorang penguasa alam rahasia misterius. Dia kemudian tersenyum dan berkata, bagaimana kamu dapat melihat bahwa ini adalah inkarnasi saya? Fang Han berkata, generasi muda ini telah melihat inkarnasi Dewa Iblis di bawah tanah sebelumnya, lalu berspekulasi bahwa ini juga adalah inkarnasi dari Nyonya Bintang. Jawab Fang Han menaruh emas di wajahnya. Yah, apakah kamu pernah melihat inkarnasi Dewa Iblis, dan sebenarnya kamu masih hidup? Ini adalah mukjizat. Sejak kapan muncul murid pelataran luar dari Yu Huamen seperti Anda? Alasan mengapa Nyonya Bintang tahu bahwa Fang Han adalah murid luar karena dia masih mengenakan jubah murid luar. Fang Han menjawab, generasi muda ini adalah bawahan Fang Qingsu. Fang Qingsu, yah, itu tidak buruk. Dia adalah seorang rekan praktisi dari jalur yang sama. Bu, kali ini, berterima kasihlah kepada kakak Fang Han karena dia telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku takut aku telah dimakan oleh Asyura besar. Kata bocah Xingyun. Apa? Apa yang telah terjadi? Ucap Nyonya Bintang itu dengan dingin, dan akhirnya menatap Fang Xiaolin. Nyonya, saya sudah menundukkan Asyura besar ini. Dia sekarang adalah saudara perempuan saya. Ucap Fang Han dengan cepat berkata, kamu telah menundukkan Asyura besar ini. Ucap Nyonya Bintang menatap Fang Han lagi, dan berkata, Yu Huamen memiliki murid luar sepertimu. Itu benar-benar anugerah dan kamu memang berbakat. Tapi ini juga masalah waktu, kali ini kamu telah menyelamatkan anakku. Ini adalah judan bertabur bintang yang baru saja kuperbaiki, yang dapat membuat mana kamu lebih terkonsentrasi saat berkultivasi nanti. Ambillah. Fang Han menerima batu kristal seukuran telapak tangan. Batu kristal ini disegel dengan semacam naga, warnanya kuning cerah, namun, Fang Han agak ragu-ragu menerimanya dan mengatakan, Nyonya, saya hanya kebetulan menyelamatkan Xingyun, dan saya juga telah meminjam gelang matahari dan bulan. Untuk obat ini, generasi muda tidak berani menerimanya. Ucap Fang Han menolak, aku sudah menyerahkan barang yang harus kamu ambil. Tapi kamu sangat jujur, aku jarang melihat orang jujur seperti kamu. Kamu bisa menjadi teman Xingyun. Aku harap suatu saat kamu bisa datang ke gerbang ke-10 dan aku akan mengingat kamu. Setelah selesai berbicara, cahaya bintang pulih, dan bayangan Nyonya Bintang menghilang dalam sekejap mata. Fang Han, sekarang mereka sudah pergi, apakah kita akan segera kembali? Hong Yi bertanya pada Fang Han. Fang Han berkata, aku awalnya ingin membunuh beberapa iblis terbang berambut putih lagi, tapi sekarang tampaknya bahayanya sangat tinggi. Tentu saja kita harus kembali dulu. Mengenai kultivasiku ini, tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkannya, jangan sampai orang-orang itu bersiap dari awal. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu mereka saat di turnamen daftar Sanhe. Kemudian mereka bergegas terbang keluar dari lubang bawah tanah, terbang sepanjang jalan, dan berbalik ke Sekte Yu Huamen. Pada saat ini, di puncak sebuah gunung Wan Luofeng. Ye Qiong, apakah ini Wan Luofeng? Mari kita lihat saudara Wan Luo. Ucap Fang Qingwei memandang ke gunung yang tinggi dan bermeditasi. Ye Nantian berkata, itu benar, kamu harus berhati-hati saat bertemu dengannya, jangan sampai memancing emosi beliau. Jawab Ye Nantian, aku tahu itu, ngomong-ngomong, kenapa belum ada berita dari orang-orang yang kamu kirim, dan mengapa mereka belum kembali? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.